Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Kaktus Hitam Putih. Nah teman-teman, kemarin sekitar 3 minggu aku udah nggak buat video. Insya Allah kedepannya kita bakalan terus upload video. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan diklik di tombol subscribe, like, and share sebanyak-banyaknya. Aktifkan lonceng notifikasi supaya teman-teman bisa tahu kalau aku udah update video terbaru. Dan teman-teman, aku minta maaf kalau seandainya ke depan nanti aku ada pengucapan yang salah ataupun kata-kata yang kurang tepat. Banyak-banyakin maaf ya teman-teman, karena aku lagi belajar. Oh ya, kalau ada teman-teman yang mau kasih saran yang malu di kolom komentar, boleh langsung DM ke Instagram Kaktus Hitam Putih. Terima kasih. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Cekidot. Pada suatu ketika, dalam perbincangan antara Allah dengan malaikat, malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa Engkau menciptakan makhluk yang dinamakan dengan manusia atau Adam di alam semesta?" Kemudian Allah menjawab, "Aku menciptakan Nabi Adam sebagai khalifah di permukaan bumi." Kemudian malaikat menjawab lagi, "Ya Allah, mereka akan membuat kehancuran di permukaan bumi, adanya pertumpahan darah, saling bermusuhan, pembunuhan, dan mencela, dan sebagainya." Kemudian Allah menjawab, "Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui," kepada malaikat. Begitulah perbincangan awalnya diciptakan manusia pertama kali di alam semesta, yaitu Nabi Adam. Kemudian diceritakan dalam sejarahnya mukjizat pada Nabi Adam yang pertama kali yang membuat malaikat terkagum-kagum dengannya, yaitu Allah mengajarkan kepada Nabi Adam tentang nama-nama dari seluruh benda-benda yang ada di alam semesta. Dalam sejarahnya, Nabi Adam diceritakan dengan karakter yang cerdas, berwibawa, dan juga bentuk fisik yang diciptakan dengan sesempurna mungkin oleh Allah. Kemudian dilengkapi dengan nafsu, yaitu sebagaimana pada malaikat itu tidak memiliki nafsu ya teman-teman. Pada suatu hari Allah memerintahkan kepada seluruh makhluk untuk bersujud kepada Nabi Adam. Seluruh makhluk bersujud tanpa adanya bantahan terhadap perintah tersebut, kecuali ada satu makhluk yang Allah ciptakan dari api yang merasa angkuh dan sombong bahwa dirinya lebih pantas disujuti oleh semua makhluk yang ada di dalam surga tanpa dia yang harus bersujud kepada manusia. Dia merasa dia lebih pantas ataupun lebih daripada Nabi Adam. Teman-teman pasti tahu dong siapa makhluk tersebut. Ya, makhluk tersebut adalah iblis. Setelah dengan kejadian itu Allah murka kepada iblis dan Allah menyuruh iblis untuk keluar dari surga. Setelah iblis diusir dari surga, iblis sama sekali tidak merasa bersalah atas tindakannya, atas pembangkangan ataupun ketidaktaatannya kepada Allah. Iblis saat itu keluar dari surga sambil bersumpah akan menjadi penghasut ataupun yang menyesatkan anak cucu Adam, akan menjadikan golongannya, yaitu golongan-golongan makhluk yang tidak taat kepada perintah-perintah Allah dan selalu membangkang kepada Allah. Nah teman-teman, itulah cerita pertamanya kenapa iblis selalu menjadi musuh manusia dan selalu menghasut ataupun menggoda manusia untuk membangkang dan melakukan kemaksiatan kepada Allah. Setelah kejadian itu, Nabi Adam hidup di dalam surga dan berbaur dengan makhluk-makhluk Allah lain yang ada di dalam surga. Nabi Adam boleh memakan minum di dalam surga dan juga berbincang-bincang dengan semua makhluk yang ada di dalam surga. Tapi pada suatu ketika Nabi Adam itu bersedih hati karena di dalam surga semua makhluk memiliki kaum ataupun yang memiliki teman ataupun yang sama bentuk dan jenis sepertinya. Misalnya ada malaikat itu banyak, dan seperti ada hewan itu banyak, dan tumbuhan itu banyak. Tetapi manusia hanyalah Nabi Adam yang ada di dalam surga satu-satunya. Dalam keadaan bersedih hati, akhirnya Nabi Adam tertidurlah di bawah pohon yang rindang di dalam surga. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam ketika Nabi Adam tertidur.
Nah, kemudian Hawa setelah diciptakan duduklah di samping Nabi Adam yang tertidur hingga Nabi Adam terbangun dan melihat adanya Hawa di sampingnya. Kemudian Nabi Adam bertanya, "Siapakah engkau dan kenapa engkau ada di sini?" Hawa menjawab, "Aku diciptakan oleh Allah untuk menjadi teman ataupun pasangan untuk dirimu." Nah, teman-teman, Nabi Adam yang mendengar itu sangat bahagia dan merasa bersyukur banget karena Allah mendengar dan mengabulkan permintaannya tentang susah gelisah beliau yang tidak memiliki teman di dalam surga. Dan akhirnya Allah mengatakan kepada mereka boleh hidup di dalam surga dan memakan semua apa yang ada di dalam surga, kecuali satu pohon yang dinamakan dengan pohon khuldi. Nah, teman-teman, pohon khuldi ini dikatakan Allah adalah pohon kemungkaran, ataupun ketika kalian memakan atau mendekati pohon ini, kalian akan menjadi kotor, dan pohon ini merupakan pohon yang kotor. Dikatakan dalam sejarahnya bahwa Siti Hawa itu diberi nama oleh Nabi Adam sebagai nama Hawa, yaitu menyatakan bahwa Hawa itu adalah ibu dari seluruh makhluk ataupun seluruh manusia yang ada di bumi. Mendengar percakapan Siti Hawa, Nabi Adam, dan Allah tentang pohon khuldi, iblis merasa ada celah untuk menghasut ataupun menghancurkan ketaatan Nabi Adam dan Siti Hawa kepada Allah. Tapi teman-teman, dalam sejarahnya dikatakan bahwa Allah menciptakan pohon khuldi itu memang sebagai ujian pertama ataupun ujian ketaatan untuk Hawa dan juga Nabi Adam. Dengan segala upaya, iblis menggoda dan juga membisikkan bisikan-bisikan kepada Hawa dan juga Nabi Adam untuk mendekati ataupun memakan buah khuldi. Hingga peristiwa ini diabadikan dalam surah Toha ayat 120 yang bunyinya, kemudian iblis membisikkan kepada Adam dan Hawa, "Apakah engkau ingin aku perlihatkan ataupun aku tunjukkan sebuah pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Kemudian hingga akhirnya Adam dan Hawa mendekati dan memakan buah khuldi. Tetapi teman-teman, alangkah terkejutnya Adam dan Hawa setelah memakan buah khuldi yang tadinya Adam dan Hawa memiliki pakaian, tiba-tiba menjadi telanjang, dan hingga mereka berlarian di sekeliling surga untuk mengambil dedaunan dan menutup aurat mereka. Dan kemudian mereka merasakan ada-adanya hasrat ataupun ingin membuang hajat gitu. Sedangkan Adam tersadar bahwa ini adalah surga, tempat yang suci, bagaimana pantas seseorang membuang hajat. Jadi selama ini mereka itu nggak pernah berkeinginan untuk membuang hajat, teman-teman, walaupun mereka makan minum dalam surga. Itulah mungkin kenapa Allah melarang untuk memakan buah khuldi. Tapi dengan rasa panik dan juga merasa bersalah, ini harus digimanain gitu kan. Adam dan Hawa merasa ingin buang hajat, kemudian memohonlah ampun mereka kepada Allah, hingga Allah yang mengetahui kejadian ini dan menerima permohonan ampun antara Hawa dan Nabi Adam atas perbuatan mereka. Allah mengampuni mereka dan memberi ganjaran kepada mereka, yaitu mereka diturunkan ke bumi. Setelah tidak bisa melewati ataupun gagal melalui ujian pertama dari Allah, yaitu menjauhi pohon khuldi, Hawa dan suaminya, yaitu Nabi Adam, diturunkan ke bumi secara terpisah. Nah, ini juga bentuk ujian pertama dari Allah untuk mereka, yaitu mereka salah satunya diturunkan di tanah Arab, yaitu Hawa. Kemudian salah satunya kalau sekarang dikatakan dalam sejarahnya, yaitu Nabi Adam diturunkan di Sri Lanka. Nah, teman-teman, selama 40 hari pertama mereka itu saling LDR gitu ya. Nah, Nabi Adam dan Siti Hawa ini selalu bertaubat dan juga meminta maaf kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Hawa yang setia dan juga selalu berdoa kepada Allah. Padahal kan bisa aja tuh mereka menyalahkan satu sama lain ataupun ya gitulah, pokoknya bisa aja kan kalau mau ngapa-ngapain kayak kalau busuk hatinya gitu ya. Tapi dalam sejarahnya ceritakan Hawa yang sabar dan setia, kemudian Nabi Adam juga kayak gitu. Mereka sama-sama berkeyakinan akan dipertemukan kembali oleh Allah gitu. Jadi dalam sejarahnya teman-teman dikatakan mereka berdua ini selama 40 hari itu
nggak makan, nggak minum sama sekali. Mereka yang ada saling berusaha untuk menemukan satu sama lain, hingga ada yang mengatakan dalam sejarah mereka 40 hari dipisahkan, ada yang 500 tahun, tapi lebih kuat kayaknya yang 40 hari. Kemudian setelah 40 hari mereka bertemu, dan alangkah gembiranya Siti Hawa yang dipertemukan kembali dengan kekasihnya beliau, ataupun sahabat ataupun temannya beliau. Kemudian mereka melanjutkan kehidupan mereka di bumi. Allah mengajarkan kepada Siti Hawa dan Nabi Adam tentang bagaimana caranya hidup. Adam diberikan 8 pasang lembu dan 2 pasang kambing, 2 pasang domba oleh Allah. Kemudian Adam juga belajar bagaimana membuat rumah. Kemudian Allah mengajarkan kepada mereka untuk membuat pakaian dari bulu-bulu hewan. Kemudian mereka itu udah beradaptasi lah dengan bumi, dengan dunia. Habis itu dikatakan dalam sejarahnya, ujian selanjutnya untuk Siti Hawa ataupun ganjaran yang atas apa yang telah diperbuatnya. Siti Hawa akan merasakan sakitnya melahirkan, sedangkan Nabi Adam, beliau akan merasakan capek ataupun letih ataupun susahnya untuk mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Begitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita sekarang melahirkan itu pasti udah ada tempat bertanya, dokter, teman, ibu, dan sebagainya macam. Tapi Hawa pada saat itu merasa seperti aneh pada dirinya sendiri. Bahkan beliau terheran-heran, kok bisa sih gitu-gitu kan. Tapi beliau tetap tabah, beliau tetap menjalani kehidupannya dengan normal. Beliau juga tetap patuh kepada Allah. Beliau ridho terhadap apapun yang ditentukan oleh Allah tentang kehidupannya. Pada suatu hari Siti Hawa dan Nabi Adam itu mengeluh kepada Allah, bukan mengeluh sih, ngadu kepada Allah. Ya Allah, mungkin kayak gini ya. Ya Allah, bagaimana cara menentukan waktu untuk ibadah? Jadi intinya mereka itu kesulitan untuk menentukan jadwal-jadwal untuk beribadah. Kemudian Allah yang mendengar keluh kesahnya Nabi Adam, pengaduannya Nabi Adam dan Siti Hawa, Allah menurunkan 1 ekor ayam putih dari surga yang dalam sejarahnya dikatakan besarnya aja teman-teman itu sebesar unta. Dan ayam itu akan bertasbih, yaitu berkokok seiring ataupun sama waktunya dengan bertasbihnya malaikat yang ada di surga. Jadi ibaratnya waktunya untuk ibadah orang Hawa dan Nabi Adam ketika ayam itu bertasbih ataupun berkokok. Berkokoknya ayam tersebut mengikuti tasbihnya para malaikat yang ada di surga. Hari berjalan, waktu berganti. Waktu berjalan, hari berganti. Akhirnya Hawa hamil. Oh ya, jadi sebelumnya waktu di surga, Hawa dan Adam itu belum pernah jadi suami istri teman-teman. Jadi ketika setelah memakan buah khuldi kayaknya mereka mengalami yang namanya ya suka gitu kan. Abis itu malaikat yang mengajari Nabi Adam untuk mendatangi istrinya. Dalam sejarahnya dikatakan begitu teman-teman. Nah, jadi setelah itu Hawa ini diberi ujian dengan melahirkan 2 anak dalam sekali mengandung. Jadi dalam sejarahnya dikatakan Hawa mengandung sebanyak 20 kali bilangan. Dan anaknya Hawa itu ada 200 orang. Sedangkan anak cucu Adam yang pada waktu itu ataupun pada zaman itu yaitu sekitar 40.000 orang. Sehingga saking banyaknya dan kewalahan mungkin Nabi Adam dalam mengatur, Allah memberikan Nabi Adam sebuah tongkat untuk mendidik anak cucunya pada zaman itu teman-teman. Kelahiran pertama Siti Hawa melahirkan Habil dan Layutsa. Nah, jadi Habil dan Layutsa ini merupakan pengalaman melahirkan pertama dari Siti Hawa. Waktu mengandung ada kejadian lucu nih teman-teman. Hawa merasa bingung terhadap tubuhnya. Semakin hari semakin perutnya membesar gitu kan. Terus ada gerak-gerakan ya, bayi bergerak gitu di dalam perutnya. Hawa tuh bingung, ini kenapa gitu-gitu kan. Terus Hawa juga berpikir tentang bagaimana ya cara melahirkan gitu. Sampai kayak gitu loh guys, saking bingungnya, nggak ada yang menjadi tempat bertanya ataupun melihat contoh gitu. Tapi tutorial hidupnya Hawa dan Nabi Adam itu langsung dari Allah gitu. Keren banget sih.
Nah, setelah melahirkan Habil dan Layutsa, dikatakan dalam sejarah bahwa Habil dan Layutsa ini memiliki paras yang tidak begitu ganteng ataupun cantik. Tapi pada kelahiran kedua, yaitu Qabil dan Iklima ini memiliki paras yang ganteng dan cantik banget. Sehingga ada kejadian menarik nih waktu terjadinya perjodohan ataupun ditakdirkan menikah mereka secara silang gitu. Nah, teman-teman, jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Adam untuk menikahkan anaknya secara silang. Jadi kalau seandainya yang pertama lahirnya tuh Habil dan Iklima, Habil dan Layutsa, jadi dinikahkan dengan Qabil dan Iklima. Jadi Habil dengan Iklima, Qabil dengan Layutsa gitu, teman-teman. Jadi Qabil nggak terima dong, karena Layutsa itu diceritakan tidak begitu berparas cantik, sedangkan Habil tidak begitu ganteng, tapi kok bisa sama Iklima. Jadi bisa kita bilang Qabil ini memiliki sifat yang agak sombong dan angkuh. Dan juga keras kepala. Jadi dia tuh nggak mau ngalah sama Habil. Tapi Habil ini diceritakan dalam sejarah dalam karakter yang ya apa adanya aja gitu. Kalau misalnya Allah perintahkan kayak gini, ya udah kayak gini. Yaitu anak yang patuh kepada orang tua dan juga taat kepada perintah Allah. Habil. Jadi teman-teman, Habil kalau diperintahin buat nikah sama Iklima, ya udah nikah dia sama Iklima. Jadi teman-teman, Qabil dia nggak terima, nggak mau gitu. Pokoknya dia tuh nggak terima, sama sekali nggak terima. Hingga pertengkaran terus ataupun perdebatan dan segala macam terus terjalin. Akhirnya Allah mengatakan kepada Nabi Adam untuk menyuruh antara Habil dan Qabil memberikan kurban melalui Nabi Adam. Jadi teman-teman, Habil itu anak pertama yang laki-lakinya itu mengambil bidang peternakan di dalam keluarganya Nabi Adam, sedangkan Qabil itu mengambil bidang pertanian. Jadi jelas-jelas kurbannya mereka itu satu dalam bentuk hewan ternak, satu dalam bentuk gandum ataupun hasil dari tani gitu ya. Jadi Habil memberikan satu kambing yang memang gemuk dan juga sehat gitu dan muda gitu. Sesuai dengan karakternya dia, ikhlas banget tuh ngasih kurban. Sedangkan Qabil, dia malah ngambil gandum yang kualitasnya paling jelek. Jadi ibaratnya Qabil ini memang sepertinya sangat bandel ya teman-teman. Dan langsung nampak gitu kalau karakternya itu ya gitu. Jadi teman-teman, setelah pada hari persidangan ataupun penyerahan kurban, Allah mendatangkan sebuah cahaya dan mengambil kurbannya Habil, yaitu domba yang dikasih Habil, sedangkan yang dikasih Qabil itu tidak diambil. Jadi diputuskan oleh Nabi Adam bahwa yang menikah dengan Iklima adalah Habil. Tapi setelah kejadian itu, Qabil masih belum rela, masih belum ikhlas, masih nggak mau, masih ada marah, ada dendam terhadap Habil. Hingga pada suatu ketika Habil dan Qabil bertemulah di daerah hutan ataupun dekat-dekat laut yang jauh dari rumahnya gitu. Entah pun dalam ceritanya ada juga yang mengatakan Qabil itu mengajak Habil ataupun membuat perjanjian untuk bertemu gitu ya. Pada waktu itu teman-teman, dalam keadaan Qabil marah dan penuh kebencian gitu ya, Qabil ingin memukul Habil. Tapi teman-teman, Habil malah mengatakan seperti ini, "Wahai saudaraku, aku tidak akan membalas sama sekali apapun yang ingin engkau lakukan kepadaku. Sesungguhnya aku lebih takut kepada Allah." Gitu loh teman-teman. Makinlah Habil yang udah dibisik-bisikin sama syaitan. Iya, dibisik-bisikin sama iblis itu supaya semakin panas dan banyakin emosi-emosinya kan. Akhirnya dia dipukul lah Habil dengan penuh emosi dan penuh dendam amarah membara gitu. Saking gak sadarnya, akhirnya Habil meninggal guys. Wafat ketika itu juga. Setelah itu, setelah selesai, udah puas dia mukul-mukulnya, udah reda tuh emosi, panik lah. Kok meninggal gitu kan? Panik banget tuh, panik.
lah kok meninggal. Akhirnya dia panik, nggak tahu mau cari tahu kayak mana cara sembunyiin mayatnya Habil. Dibawalah naik ke gunung, nggak bisa. Dibawalah ke laut, dilempar ke laut. Gelombang air laut balikin lagi ke darat. Akhirnya dia bingung, dia udah takut, udah gelisah, udah kayak ya Allah nih kayak mana nih. Akhirnya dia memohon ampun kepada Allah. Ya Allah tolong ampuni gitu kan. Ampuni hambamu ini dalam keadaan yang udah dia berdarah dia berdarah. Terus dia minta ampun kepada Allah dengan bersungguh-sungguh, dengan menyesal banget, dia nangis. Akhirnya Allah yang mengampuni dia. Allah mendatangkan sepasang burung gagak. Yang satunya udah meninggal, entah kayak mana ceritanya dia meninggal. Dan salah satunya yang masih hidup itu menunjukkan bahwa paruhnya menggali tanah dan menguburkan temannya yang udah mati. Akhirnya Qabil yang melihat itu, maka dikuburkanlah Habil. Nah gitu teman-teman, sejarah pertama kali manusia yang dikuburkan di alam semesta. Pulanglah Qabil ke rumah. Akhirnya Adam dan Hawa cari-carian. Gimana? Kayak mana sih? Kehilangan gitu. Habil kok gak pulang-pulang ya gitu. Karena semakin hari semakin panik tuh keluarga. Dan Qabil juga panik dong. Karena dia udah melakukan kesalahan tapi ditutup-tutupi. Akhirnya dia mengaku kepada ayah dan ibunya bahwa dialah yang melakukan perbuatan yang keji itu. Sakit kali hati Hawa. Yang pertama, merasa gagal gitu sebagai orang tua karena anaknya menjadi seorang pembunuh. Yang kedua, yang dibunuh itu adalah anaknya juga. Jadi Hawa tuh sedih banget atas kepergian Habil itu. Dia diceritakan dalam sejarahnya, Hawa merasakan kesedihan yang mendalam. Apalagi Habil itu kan diceritakan sebagai karakter yang, ataupun dideskripsikan Habil ini anak yang taat kepada orang tua dan juga Allah. Jadi jelas-jelas pasti kayak anak pertama lagi, kesayangan lah bagi Hawa gitu kan. Dan yang membunuh abangnya itulah adiknya. Makin sedih Hawa bertubi-tubi. Setelah kejadian itu, mereka kembali melanjutkan kehidupan mereka dengan hal-hal yang luar biasa yang baru. Banyak juga ujian-ujian lainnya dan mempelajari banyak hal di bumi yang diajarkan oleh Allah dan malaikat Allah. Kemudian teman-teman, hingga pada suatu ketika Adam merasakan sakit ataupun udah waktunya untuk meninggal ataupun wafat. Dan akhirnya Adam wafat. Siti Hawa mengalami kesedihan yang kesekian kali, tapi yang kedua kali untuk yang paling sedih ketika meninggal Nabi Adam. Kalau yang pertama tadi ketika Habil dibunuh oleh Qabil, yang kedua ketika Nabi Adam wafat. Tapi beliau tetap melaksanakan tugas-tugas beliau sebagai istri dan juga taat kepada Allah. Dan tidak lama setelah kepergian Nabi Adam, Siti Hawa juga meninggal dunia. Nah, begitulah kisahnya antara Nabi Adam dan Siti Hawa. Oke teman-teman, segitu dulu ceritanya. Hikmah dari cerita ini yaitu yang pertama, mengajarkan kita bahwa tidak ada jalan cerita yang baik ataupun indah ataupun bahagia ketika kita membantah ataupun melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Begitu teman-teman. Kemudian yang kedua, sadar diri atas kesalahan dan ikhlas menerima cobaan atau ujian dari Allah. Jadi kita nggak usah membangkang ataupun merasa terzolimi ataupun merasa ya Allah ini kan takdirnya Allah, kenapa kayak gini banget, ya Allah kenapa harus aku, kan aku nggak sanggup, ya Allah kenapa begini, kenapa begitu. Seharusnya kita harus sabar dan ikhlas menjalani kehidupan, karena sejatinya kita memang diciptakan untuk menerima banyak ujian kalau di bumi. Tapi kalau udah di surga itu kita banyak menikmati hadiah-hadiah Allah gitu guys. Kemudian yang ketiga, mengajarkan kita tentang keteguhan hati, usaha, kesetiaan, dan keyakinan dari Hawa dan juga Adam. Mereka akan dipertemukan kembali guys. Jadi bagi yang LDR sekarang yang belum menemukan siapapun, jangan kecewa.
Mungkin sekarang lagi ya LDRan, masih dipisahkan sama Allah. Gitu, nggak canda-canda. Kemudian Hawa adalah wanita yang sabar dan setia. Nah ini tuh karakternya Siti Hawa yang patut kita contoh. Wanita yang sabar, setia, tidak mengeluh ataupun menyalahkan keadaan. Oke, sekian dulu teman-teman. Jangan lupa kritik dan saran. Kalau nggak DM ke Instagram, boleh di kolom komentar. Oke, bye-bye. Assalamualaikum.